Hai Sobat Office, ketemu lagi di Arvi Channel. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai format naskah di Microsoft Office Word 2013. Nah, bagaimana nanti caranya? Lihat terus video ini ya. Oke, sebelum ke format naskah atau dokumen, di sini saya sudah sediakan beberapa naskah ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Sebelum kita format, saya kenalkan dulu bagaimana cara memformat halaman atau lembar kerja kita terlebih dahulu ya. Nah, untuk memformatnya kita bisa masuk ke menu page layout. Kemudian, nah, di sini ada margin. Margin itu bisa kita gunakan untuk mengatur batas kiri, kanan, atas, bawah ya, tepi dari lembar kerja kita. Nah, di sini standarnya adalah 2,54 semuanya ya. Jadi Anda bisa ganti, Anda bisa atur sendiri. Kemudian di sini ada gather, itu batas penjilitan ya. Penjilitan misalkan nanti lembar kerja ini nanti Anda ingin jilid, jadi Anda bisa kasih space di sini ya. Terus posisinya di sebelah mana, kiri atau atas ya. Terus di sini ada orientasi, itu kita bisa gunakan untuk model pencetakannya, portrait atau landscape, tegak atau mendatar ya. Terus ini previewnya. Kemudian masuk ke tab paper. Di sini ada ukuran kertas. Anda bisa pilih standar ukuran kertas yang sudah ada di sini, letter, atau mungkin yang familiar di tempat kita adalah A4 ya, atau folio. Kalau folio kebetulan di sini tidak ada, atau F4 tidak ada, jadi bisa ada custom sendiri ukurannya di bagian sini. Jadi Anda bisa cek ukuran kertas folio, lebar berapa, tinggi berapa, kemudian atur di sini. Kemudian di sini ada layout. Layout ini Anda bisa gunakan untuk menambahkan header footer, ukuran header footernya ya. Header itu di atas, footer itu catatan bawah ya. Header dan footer bisa Anda setting melalui tab layout ya. Oke, nah di situ cara mengatur lembar kerja dulu, kemudian baru saya masuk ke menu format naskah dokumen ya. Jadi nanti masuknya di menu home. Nah, yang akan kita gunakan nanti dua toolbar ini ya, group font dan juga paragraf. Jadi nanti yang kita atur ada dua jenis, yaitu tulisan hurufnya atau paragrafnya ya. Jadi kalau huruf kita menggunakan group font, tapi kalau paragrafnya berarti kita bisa gunakan grup paragraf. Oke, kita coba satu persatu mulai dari huruf terlebih dahulu ya. Jadi untuk huruf berarti kita bisa aplikasikan dalam satu kata seperti ini ya, atau satu huruf ya, atau mungkin ya satu paragraf sebenarnya juga bisa, tapi lebih ke fontnya nanti harus dirubah seperti apa, seperti itu. Nah, contoh misalkan saya ambil induk perusahaan, saya blok dulu. Kemudian ini adalah style tulisan, model tulisan ya, bisa Anda rubah seperti ini. Nah, tulisannya bisa Anda pilih sendiri. Nah, yang disediakan di sini ya, kirinya. Nah, kayak gini. Terus kemudian ini ukuran huruf. Terus ini juga sama, ukuran hurufnya cuman per poin ya, kita bisa naikkan per poin atau langsung dari sini langsung bisa pilih seperti ini. Kemudian ini change case, ini adalah pengaturan kalimat ya. Kalimatnya sentence case, itu setiap perpindahan kalimat itu huruf depannya huruf kapital ya, sentence case. Kalau lower case itu semua huruf yang Anda seleksi nanti kecil semua. Upper case itu nanti ya jadi kapital semua. Capital each word berarti setiap kata itu huruf depannya akan dirubah menjadi huruf kapital. Toggle case itu kebalikan dari capital each words ya, seperti ini. Nah, misalkan ini atau ini aja. Ini salah satu, kita coba capital each words.
Nah, huruf depannya setiap kata pasti kapital. Kalau upper ya semuanya besar. Itu ya. Kalau ini mengembalikan format seperti semula ya. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah diformat, nanti aja coba. Ke sini dulu. Ini bold, cetak tebal, italic itu miring, underline itu garis bawah. Nah, sampai di sini coba saya gunakan clear all format. Nah, kembali lagi ke tanpa diformat. Itu ya. Saya lanjutkan, di sini ada straight stroke, itu cetak coret. Kemudian di sini mungkin saya coba ini. Sorry. Nah, ini namanya subscribe, cetak kecil di bawah, subscribe, cetak kecil di atas. Ya. Tuh, terus saya coba di sini. Ini style ya, efek tulisan. Jadi bisa kita klik seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Terus kalau ini berarti highlight. Ya, jadi tulisannya di highlight, beri highlight. Nah, seperti itu. Terus kalau yang ini warna font tulisan. Yep. Kita bisa kasih warna. Oke, seperti itu cara menggunakannya. Atau di sini ada, saya blok dulu sini, ada tampilan detailnya ya, terkait font. Anda tinggal klik di sini. Nah, nanti tampilan detailnya di sini. Jadi efeknya tadi tidak hanya straight stroke, ternyata ada double, ada superscript tadi sudah ditampilkan ya, small caps, all caps. Nanti bisa Anda coba sendiri ya. Yang penting tempatnya ada di sini. Oke ya, ada di bagian tombol kotak kecil di pojokan kanan bawah ini untuk font. Nah, sekarang pengaturan untuk paragraf ya. Paragraf itu bisa kita atur seperti apa saja. Nah, ini kita coba, saya kopikan dulu biar ada bedanya. Copy, saya enter, saya paste, Ctrl V. Kemudian ini saya kembalikan formatnya ke normal lagi. Ya, tadi pakai ini ya, clear all format. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau paragraf berarti bisa kita blok satu paragraf seperti ini ya, atau dua paragraf juga boleh, tinggal berapa yang harus kita atur. Misalkan paragraf ini ya. Paragraf ini kita blok. Saya kesini dulu, yang bawah ini. Di sini ada line atau perataan paragraf ya. Jadi kalau seperti ini rata bagian kirinya saja. Terus kemudian kalau ini center berarti paragrafnya ditaruh di tengah. Ini berarti right, ditaruh di sebelah kanan. Terus justify itu berarti sebelah kiri dan kanan dibuat sama rata. Ya. Lalu di sini ada line and paragraph spacing. Nah, ini spasi antar baris, bukan antar paragraf ya. Ya, ini antar baris. Ya, jadi bisa dilihat perubahannya. Misalkan 2. Yep. Jadi paragraf ini setiap barisnya dikasih jarak 2 poin. Ya. Terus kalau untuk jarak antar paragraf berarti yang ini, kita blok 2 paragraf ini ya. Itu yang di sini. Yap, bisa gunakan line spacing option dulu. Nah, di sini ada spacing before after. Nah, ini maksudnya setelah paragraf mau dikasih jarak berapa, atau sebelum paragraf yang kita seleksi mau dikasih jarak berapa. Kalau yang ini, jadi misalkan ini sudah ada 8 poin, kalau saya tambah 24 berarti jarak antara paragraf 1 dan 2 mesti 24 poin. Nah, ini sekian. Ya, jadi jaraknya sekian. Kalau mau dikecilin lagi line spacing misalkan 0. Nah, ya. Sini tuh mepet kan. Nah, ini jarak antar paragraf ya. Jarak spasi antar paragraf kita bisa gunakan yang line spacing option tadi. Oke, nah seperti itu.
Nah, kalau sudah, kemudian selanjutnya di sini ada shading. Shading itu untuk memberikan warna latar dalam suatu paragraf ya, seperti ini, atau enggak di blok pun juga enggak apa-apa, ditaruh di paragraf tersebut, nanti satu paragraf sudah ada shadingnya. Shading. Kemudian di sini ada border, itu berarti garis tepi. Ini outside border. Nah, seperti ini. Kalau pengen detailnya untuk konfigurasi garis dan lain sebagainya bisa pakai border shading. Nah, di sini mungkin garisnya mau putus-putus, bisa ketebalannya berapa. Kemudian tinggal oke aja. Yep. Nah, seperti ini. Efeknya kurang lebih seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang di sini yang belum, ini show height, ini adalah tanda dimana di sini menandakan kalau ini kita enter, pergantian barisnya kita enter, sedangkan kalau titik-titik ini pergantiannya menggunakan spasi ya. Di sini spasi, jadi bukan enter titik-titik ini. Jadi cuman informasi aja. Terus kemudian di sini ada 2 poin, ini satu pasang ya, satu pasang. Di sini ada decrease sama increase indent. Fungsinya apa? Fungsinya seperti ini ya. Ini bisa kita blok atau bisa letakkan saja kursornya di paragraf tersebut. Kalau kita increase indent berarti dia akan menjorok ke kanan seperti ini, satu tab. Nah, kalau decrease indent berarti kebalikannya increase, dia akan mengembalikan ke kiri, mengurangi indent. Yap, seperti ini, decrease dan increase. Nah, decrease dan increase ini nanti kaitannya ada di bullet and numbering. Ya, bullet and numbering nanti akan ada sesi khusus untuk membahas tool ini. Ya, jadi untuk formatting naskah itu cukup saya kenalkan di bagian font dan juga paragraf yang di sini dulu ya. Jadi nanti sisanya kita bahas di materi berikutnya. Oke. Dan kalau pengen lihat contoh soalnya, nanti bisa lihat di deskripsi video ini. Nanti saya cantumkan link untuk contoh kasusnya atau contoh soalnya. Nanti bisa dicek, dibuka, kemudian mungkin bisa dikerjakan ya format naskah yang bentuknya seperti yang sudah saya berikan itu ya. Baik, mungkin cukup itu dulu untuk materi formatting naskah. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera ditarik. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.